semua. Semua yang hadir pada majelis ini yang saya cintai, termasuk keluarga kita yang datang dari Cilegon, dari Banten, ujung kulonnya Pulau Jawa, yang hadir pada acara malam hari ini. Karena dari segi usia juga sama dengan usia anak saya, karena ayah mereka, ya, Saudara Basri, itu seumuran dengan saya. Kecilnya main di pantai, main di Maona, main kelereng, main macam-macam juga bareng. Jadi sekali lagi semua yang hadir ini adalah anak-anak saya yang saya cintai, tanpa menyebut satu persatu. Saya singkat saja menggarisbawahi yang sudah disampaikan luar biasa. Secara pribadi maupun keluarga besar, ya, turut memberi ucapan selamat atau tahniah bagi yang diwisuda hari kemarin dan hari ini. Semoga ilmunya itu berkah dan bermanfaat. Tentu juga keluarga besar yang selalu mengiringi, ya, lika-liku perjalanan wisudawan dan wisudawati sampai dengan hari ini. Itu memberi bukti bahwa insya Allah dukungan keluarga itu ya tidak hanya finansial, tetapi juga spiritual, ya, sehingga semua kesulitan yang pernah dan sering dialami itu secara bertahap bisa teratasi dengan baik. Sekali lagi mudah-mudahan semua pengorbanan itu juga berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di sedikit pencerahan. Di hari ini artinya kita mendapat tambahan sarjana. Berarti kan sudah melewati jenjang-jenjang untuk sampai ke sarjana. Kita semua tahu melewati pendidikan tinggi. Ya, kalau sudah sarjana berarti disebut orang berilmu, gitu ya. Bolehlah menyebut dengan ilmuwan atau apalah yang semisal. Menggarisbawahi yang disampaikan oleh Ananda Amin tadi itu saya kira sudah lebih dari cukup. Jadi ada 3 huruf, ya, nanti bisa dibuka-buka referensi tentang istilah ilmu. Dari segi bahasa Arab itu huruf Ain, huruf Lam, dan huruf Mim. Paham ya? Ain, Lam, Mim. 3 huruf itulah membentuk kata ilmu. Ya, tentu ini panjang uraiannya, tapi saya ambil sedikit saja. Huruf Ain itu dari kajian, ya, linguistik, lalu kemudian nyebrang ke filsafat bahasa. Itu menjadi kata al-ali, lalu menjadi illiyun. Huruf Ain itu menjadi kata illiyun. Di dalam kitab suci Al-Quran kita sering baca ada kata illiyun, ya. Wa ma adraka ma illiyun, kata
kata Iliun dari huruf Ain artinya tinggi, kedudukannya itu tinggi. Nah karena itu ayat yang disetir oleh Ananda Amin tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum dan seterusnya, itu terjawab bahwa derajat manusia itu ya, akan dinilai, dihargai itu karena ilmu. Nah, kalau kita tengok ke belakang, ke kampung halaman kita, ini kita termasuk komunitas bangsa yang tertinggal dibanding dengan sejumlah bangsa lain kawasan Indonesia saja. Tapi kita akan menjawab ini bahwa satu ketika kita setara dengan yang lain. Itu juga karena kita punya ini. Kan gitu. Jadi karena itu kita mengapresiasi yang sukses studi ini karena ini. Keluarga di kampung dan di mana saja, insya Allah kecipratan memperoleh semacam ya reward atau kecipratan karena anaknya berhasil studi. Martabatnya, penghargaan masyarakat juga sedikit mengalami perubahan. Jadi karena itu kita semua ini hadir di sini membawa amanah dari orang tua. Mereka tidak belajar seperti kita, tapi insya Allah mereka juga akan merasakan bahwa dihargai, dihormati karena anaknya memperoleh sukses dalam studinya. Karena ilmu itulah derajatnya tinggi. Yang kedua itu huruf lam, itu latif. Latif, lutfun artinya peka, lentur, peduli. Nah karena itu menjadi ilmuwan itu salah satu yang diemban kemanapun pergi adalah kepedulian. Jadi, kepedulian itu keberpihakan. Jadi ada sensitivitas. Nah kita ini anak-anak rantau ngerti persis kampung halaman kita. Ya, tadi ngobrol-ngobrol air aja masih susah. Karena itu menjadi sarjana itu ada etika kesarjanaan, itu adalah kepedulian. Karena itu kita harus semakin lebih peduli dengan kondisi kampung halaman kita. Jadi ini penting sekali kepedulian. Tidak boleh menjadi sarjana kemudian tercabut dari akar budaya dan akar kulturalnya sehingga menjadi lupa. Itu tidak, itu dosa besar. Ya. Kemudian yang ketiga huruf mim itu majdun majid, artinya keluhuran budi. Jadi semakin bertambah ilmu itu semakin luhur, semakin punya nilai baik, itu ya semakin terasa. Dan terakhir ya yang ingin saya garis bawahi bahwa sesungguhnya misi yang ada di genggaman para ilmuwan itu adalah melakukan ikhtiar perubahan atau perbaikan. Itu namanya transformasi. Jadi pengetahuan keagamaan yang Ananda semua miliki, betul kuliahnya lebih banyak di agama, itu artinya kita diberi semacam satu amanah bagaimana cara kita, kecerdasan kita, kepintaran kita, kepiawaian kita menerjemahkan pengetahuan agama itu menjadi satu pengetahuan yang membawa efek perubahan bagi kehidupan masyarakat. Nah ini PR untuk kita semuanya. Jadi kalau pengetahuan agama berarti lebih pada kekuatan intelektual dan spiritualitas. Ini dahsyat sebenarnya. Jadi 1,5 bulan lalu, ini sedikit cerita, tanggal 20 September hari Jumat ya, jam 7:30 pagi, saya dengan Nyonya dan Ananda Atia Rozana itu kami tiba di kota Mekah dari perjalanan cukup panjang untuk umroh. Lalu
begitu sampai hotel kemudian bergegas menuju ke Masjidil Haram. Nah, ada di antara teman satu pesawat itu dan satu hotel, dia bergumam, wah sebelah mana tuh Pak Malik masjid itu? Sebelah hotel yang ada jam yang paling tinggi, kok tidak kelihatan ya? Terus dia bilang, wah ini Makkah ini kapitalismenya luar biasa, kekuatan perubahan yang disebut dengan ideologi kapitalisme itu luar biasa, sehingga Ka'bah yang menjadi jangkarnya spiritual itu tidak kelihatan. Justru hotel-hotel yang luar biasa itu yang menutupi kawasan Masjidil Haram dengan Ka'bahnya yang luar biasa. Itu ungkapan itu muncul, dan saya sudah pernah mendengar kata-kata itu sudah sekian orang. Harus ketika kembali ke hotel, ya kebetulan ada yang satu kamar, lalu saya ngajak dia ngobrol-ngobrol, dia memang juga sarjana. Saya bilang, hotel-hotel mewah sampai jam yang kita lihat luar biasa di sebelah dia samping Masjidil Haram itu sesungguhnya efek atau buah dari kekuatan spiritual yang ditransformasikan, yang membawa efek perubahan. Jadi karena itu ilmu atau kekuatan spiritual agama itu harus menjadi kekuatan untuk sebuah perbaikan dan perubahan. Jadi spiritual itulah melahirkan perubahan besar, ekonomi meningkat, kesejahteraan meningkat, akhirnya orang datang ke Baitullah. Kan begitu. Jadi itu karena doa Ibrahim, karena kekuatan spiritual. Jadi spiritual yang membuahkan. Karena itu doa Nabi Ibrahim agar Tuhan mengkaruniakan negeri ini buah-buahan yang banyak. Gimana mau buah-buahan? Mekah batu semua. Ya. Batu semua, nggak mungkin tanam buah gitu. Ya. Tapi apa saja yang ditanam di Mekah, buka usaha apa saja, nanam teksi juga bisa hidup, nanam toko juga bisa hidup, jualan di pinggir jalan, jadi semua yang dilakukan manusia ibarat orang menanam, itu pasti membuahkan hasil. Nah, itu karena kekuatan doa atau spiritual. Nah, yang terakhir, melihat secara sepintas bangunannya Mekah itu artinya bahwa spiritual pun, agama pun perlu di backup, didukung dengan kekuatan finansial. Karena itu kita semua ini punya kewajiban untuk berdoa buat orang tua kita, keluarga kita, agar mereka diberi kekuatan oleh Allah dalam setiap usaha mereka, di laut, di darat, di mana saja, di panas sampai ke dingin dan seterusnya. Itu selalu memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hasil perolehan itu juga untuk dibagi sampai kebutuhan kita semuanya di rantau di Jogja. Nah, ini jadi catatan terakhir, jangan sampai lupa di sela-sela kita ibadah itu mendoakan untuk orang tua dan keluarga kita semua. Saya kira terima kasih sambutan sekaligus motivasi untuk yang kesekian kalinya, dan mudah-mudahan ya tidak hanya malam ini tapi nanti semester besok juga akan menyusul yang lain yang tadi sudah disebut gitu ya. Kalau tidak S1 ya S2. Kalau sekarang itu di daerah Gaten karena dekat dengan kampus UIN, mungkin satu ketika kita akan bergeser ke jalan Kaliurang. Ya, karena gitu. Kalau memang yang syukuran itu kampusnya di jalan Kaliurang, itu mungkin satu ketika kita akan bergeser ke kampus ke wilayah lain. Jadi boleh pesan dari sini bawa ke sana, nggak apa-apa. Nah, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan mohon maaf ya, saya dengan keluarga hanya bisa membersamai, menemani, dan bisa memberi satu dua patah kata untuk memberi support buat adik-adik dan anak-anakku sekalian. Ya, semoga itu juga insya Allah menjadi sesuatu yang membawa manfaat untuk
lagi terima kasih dan mari kita sama-sama bermunajat hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya pertemuan kita, perkumpulan kita malam hari ini ya satu pertemuan yang memperoleh limpahan rahmat dan berkah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan ma'lumin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'sum. Allahumma anzil alaina munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin warzuq alaina hayatan tayyibatan sakinatan aminatan mutmainnah wa sa'adatan wa salamatan wa barakatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana abwabal khair, abwabal ilma wal hikmah wa abwabal rizqa wal barakah. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma warzuq alaina ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang wisudawan? Ini formalitas. Bisa. Masya Allah, terima kasih disampaikan kepada Pak Haji Malik yang sudah memberikan wejangan kepada kita semua, tidak hanya untuk